Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Ketika Alex Marquez mengangkat trofi kemenangannya di Jerez, Marc Marquez justru kembali menghadapi pertanyaan besar tentang masa depannya. Musim ini, Marc sering kali terjatuh di momen-momen krusial. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasinya dengan Ducati GP25 masih jauh dari kata sempurna. Apa yang sebenarnya terjadi di balik performanya yang naik turun ini? Yuk kita bahas. MotoGP Spanyol tahun 2025 di sirkuit Jerez menghasilkan pemenang yang tak terduga. Ya, dia adalah Alex Marquez. Balapan berlangsung penuh ketegangan sejak awal. Fabio Quartararo yang start dari posisi terdepan langsung memimpin jalannya lomba. Pembalap Yamaha ini mempertahankan posisi teratas selama 10 lap pertama, menunjukkan peningkatan performa Yamaha. Di belakangnya, Marc Marquez mengalami start yang kurang baik dan disalip oleh rekan setimnya di Ducati, yaitu Francesco Bagnaia. Keduanya terlibat duel sengit di beberapa tikungan, dengan motor mereka sempat bersentuhan. Saat duel dengan Bagnaia, Marc Marquez terjatuh di tikungan ke-7. Ia sempat kembali ke pit untuk memperbaiki motor dan melanjutkan balapan. Tetapi sayangnya, Marc hanya mampu finish di posisi ke-12. Insiden ini menjadi pukulan berat bagi Marc yang datang ke Jerez dengan ekspektasi tinggi. Saya sendiri cukup kaget kenapa akhir-akhir ini Marquez sering mengalami kecelakaan. Sedikit mengingatkan pada masa-masa Marquez di Honda dulu yang kerap terjatuh di sesi kualifikasi. Meski begitu, dalam beberapa balapan, tanda-tanda ketidaknyamanan tetap terlihat. Misalnya saja di Argentina, saat ia butuh waktu lama untuk menyalip Alex Marquez. Dan tampak beberapa momen di mana Marquez hampir kehilangan kendali. Di sprint race Circuit of the America, ia mengalami slip besar yang membuatnya harus mengambil resiko besar untuk mengejar dua rival sekaligus. Di Qatar, sayap belakang motornya patah karena slip di tikungan pertama. Marquez menunjukkan bahwa meskipun kecepatan yang luar biasa pada lap-lap awal, ia masih terlihat mencari-cari rasa motor, membuatnya rentan terhadap kesalahan. Marquez sendiri mengaku kebingungan dengan kecelakaan terbarunya. Ia merasa masih dalam proses memahami Ducati GP25 dan belum sepenuhnya mengerti bagaimana motor akan bereaksi di setiap situasi. Ia juga menekankan pentingnya untuk menganalisa kecelakaan tersebut dengan teliti. Karena seperti katanya, saya tidak bisa lagi melakukan kesalahan seperti ini jika ingin bertarung untuk kejuaraan. Meski motornya rusak parah usai kecelakaan, Marquez tetap menunjukkan kecepatan yang setara, bahkan mungkin lebih cepat dari Alex Marquez. Hal ini membuktikan betapa kuat performanya. Pecco Bagnaia, rekan setim Marquez yang juga mengalami beberapa kesulitan, mengemukakan teorinya. Ia menyebut bahwa Ducati GP25 memiliki masalah di bagian depan motor, khususnya saat berada di belakang pembalap lain atau di tengah kerumunan. Tekanan udara panas dan turbulensi membuat ban depan cepat memanas dan mengurangi rasa percaya diri pengendara. Hal ini bukanlah masalah baru, karena Bagnaia sudah mengeluh tentang hal ini sejak pertama kali mencoba GP25. Balapan di Jerez untuk pertama kalinya di musim ini, Marquez tidak memimpin dari awal dan harus berjuang di tengah-tengah rombongan, yang akhirnya berujung pada kecelakaan. Fabio Di Giannantonio juga memberikan pendapat. Menurutnya, masalah ini bukan hanya pada motor GP25 saja, melainkan efek dari turbulensi udara kotor dari motor lain. Namun perlu dicatat, Fabio tidak memiliki pengalaman dengan GP24, jadi perbandingannya mungkin kurang akurat. Setelah hampir melakukan kesalahan di tikungan 6 pada lap pertama, Alex Marquez mampu mempertahankan ketenangannya. Pada lap keempat, ia menyalip Bagnaia untuk merebut posisi kedua. Ia terus menekan Quartararo hingga akhirnya mengambil alih posisi pertama di tikungan pertama pada awal lap ke-11. Alex kemudian menjaga keunggulan hingga finish, mencatatkan kemenangan perdana di MotoGP. Kemenangan ini juga membuat Ducati menyamai rekor Honda dengan 22 kemenangan beruntun di MotoGP. Claudio Domenicali, CEO Ducati, mengapresiasi pencapaian tersebut dan memberikan pujian kepada Alex Marquez. Ia juga mengomentari performa Marc Marquez yang dinilainya masih sangat kuat, meski perlu mengurangi kesalahan akibat terlalu percaya diri.
Untuk Bagnaia, Domenicali mengakui bahwa Bagnaia masih belum menemukan feeling terbaik dengan motornya musim ini. Podium MotoGP Spanyol tahun 2025 di Jerez diisi oleh 1. Alex Marquez dari Gresini Racing Ducati, 2. Fabio Quartararo dari Yamaha, dan 3. Francesco Bagnaia dari Ducati. Quartararo berhasil mempertahankan posisi kedua dari tekanan Bagnaia, sekaligus mengamankan podium pertamanya sejak MotoGP tahun 2023. Di belakang tiga besar ada Maverick Vinales yang ada di posisi keempat, diikuti Fabio Di Giannantonio di posisi kelima. Brad Binder dan Pedro Acosta menjaga persaingan KTM dengan finish di posisi 6 dan 7. Sementara Alex Espargaro memimpin barisan Aprilia di posisi ke-8. Seusai balapan, Marc Marquez mengakui kesalahannya dan mengatakan perlu belajar dari insiden tersebut untuk memperbaiki peluangnya dalam perburuan gelar. Ia menyatakan bahwa kecepatan balapannya sudah bagus, tetapi harus mengurangi kesalahan. Mengenai insiden dengan Bagnaia, Marc menyebut pertarungan di awal balapan berlangsung wajar dan tanpa masalah besar. Marc Marquez juga menyempatkan diri untuk memberi selamat kepada saudaranya Alex Marquez atas kemenangan perdananya di MotoGP. Setelah MotoGP Spanyol tahun 2025, klasemen sementara dipimpin oleh Alex Marquez. Dengan Marc Marquez hanya tertinggal 1 poin. Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga dengan selisih 19 poin. Persaingan di MotoGP 2025 semakin ketat, dengan performa Yamaha yang membaik dan Ducati yang makin kuat. Perebutan gelar juara dunia masih terbuka lebar. Balapan berikutnya di sirkuit Le Mans dipastikan akan semakin menarik. MotoGP Spanyol 2025 di Jerez menjadi bukti bahwa dunia balap motor penuh kejutan. Alex Marquez yang selama ini kerap dipandang bayang-bayang sang kakak, akhirnya membuktikan dirinya dengan kemenangan perdana di kelas utama. Kematangan Alex terlihat jelas. Setelah hampir membuat kesalahan di lap pertama, ia tetap tenang, konsisten, dan mampu mengelola tekanan dengan sangat baik saat berhadapan dengan Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Namun di balik kegembiraan ini, situasi Marc Marquez perlu menjadi perhatian. Terjatuhnya Marc saat duel melawan Bagnaia memperlihatkan bahwa meski kecepatan dasarnya luar biasa, adaptasinya terhadap karakter Ducati GP25 belum sepenuhnya selesai. Ini mengingatkan kita pada era gelap Marc bersama Honda beberapa musim lalu, di mana kombinasi motor sulit dikendalikan dan ambisi pribadi menciptakan siklus kecelakaan yang sulit diputus. Kelemahan Ducati GP25 di sektor depan, terutama dalam situasi motor dalam kerumunan, bukan hanya masalah Marc, melainkan sistemik. Bahkan Bagnaia sebagai juara dunia pun mengakui problem ini. Tetapi perbedaannya adalah Bagnaia tampaknya lebih memilih pendekatan konservatif untuk meminimalkan resiko. Sementara Marc, sesuai karakternya, tetap mengandalkan agresivitas. Yang sayangnya dalam kasus Jerez berujung pada kesalahan. Saya menilai Marc Marquez kini berada di persimpangan penting. Ia harus mulai menyesuaikan gaya membalapnya dengan realita karakter Ducati GP25. Gaya all out ala Repsol Honda dulu mungkin sudah tidak lagi kompatibel dengan kebutuhan menjaga ban depan Ducati dalam kondisi kompetitif sepanjang balapan. Jika Marc berhasil beradaptasi, peluang meraih gelar dunia masih terbuka lebar. Apalagi jaraknya dengan pemimpin klasemen yaitu Alex Marquez hanya 1 poin. Sedangkan bagi Fabio Quartararo dan Yamaha, podium kedua ini adalah sinyal positif. Yamaha menunjukkan perkembangan nyata, terutama di aspek kecepatan awal lomba. Namun daya tahan terhadap tekanan dan konsistensi di tengah balapan masih perlu dibuktikan dalam beberapa seri ke depan. Kesimpulannya, MotoGP 2025 semakin menarik. Kemenangan Alex Marquez membuka babak baru dalam rivalitas bersaudara ini. Marc Marquez harus menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kecerdikan strategi. Sementara Ducati wajib bergerak cepat mengatasi isu teknis pada GP25. Dan tentu saja, tim-tim seperti Yamaha dan KTM kini punya peluang untuk masuk dalam pertarungan besar. Balapan di Le Mans nanti masih menjadi titik krusial. Apakah Alex Marquez mampu mempertahankan momentumnya? Apakah Marc bisa bangkit? Dan apakah Yamaha bisa mempertahankan tren positif ini?
Kita tunggu saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentar. Baba DJ